Ya, jadi mengapa pada fase gamma aksen ini justru dia meningkat dengan semakin meningkatnya temperatur ya. Nah, itu karena eee, susunan atom atau dari gamma aksen itu dia harus order ya, dibandingkan gamma ini dia, relatif unsur-unsur pemadunya itu Al-nya itu dalam, bentuk disorder. Sedangkan gamma aksen itu harus order sehingga nanti saat proses difusi maupun pergerakan dislokasinya itu akan terhambat. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, untuk paduan, nikel base superalloy itu tidak gamma aksen murni ya, ini gamma aksen murni, tapi, campuran dari gamma aksen dan juga gamma. Nah, seperti terlihat bahwa gamma aksen ini dia di temperatur kamar lebih rendah dibandingkan jika, masih ada gammanya. Di sini ada gammanya, kemudian 20% gamma aksen, itu kekuatan di temperatur kamarnya tinggi, dan kemudian setelah meningkatnya temperatur relatif penurunannya tidak terlalu drastis. Nah, yang paling optimum kira-kira persen volumenya itu ada di sekitar 70% di sini. Jadi dia masih kekuatan di temperatur kamarnya masih cukup tinggi, kemudian dia akan tetap mempertahankan kekuatannya dengan meningkatnya temperatur di sini. Jadi seperti ini, pada saat awal perkembangan superalloy kira-kira hanya 25%, kemudian menjadi 75%-nya. Nah, ini alasannya tadi, jadi jika dalam fase gamma, dia susunan atom Al-nya itu dia disorder ya, dapat di mana saja, ada di sini, di semua tempat. Itu namanya disorder, sehingga Al-nya dia dalam keadaan terlarut di dalam fase gamma Ni-nya. Nah, kemudian jika dia sudah menjadi fase intermetalik, gamma aksen, dia harus teratur. Jadi Ni-nya ada di depannya, Al-nya khusus menempati pojok-pojok dari kubusnya itu. Jadi dia harus teratur di situ. Atau mungkin ada tambahannya, bisa ditambah titanium juga akan menggantikan posisi Al di pojok-pojok kubusnya itu. Atau tantalum juga sama. Nah, kemudian karena keharusan dia berbentuk order seperti ini, sehingga dislokasi pada di gamma di FCC ya. FCC kan bidang tumpuknya adalah 111, kemudian arah slipnya itu di arah 110 ya. Jadi sebesar ini kira-kira A dibagi 2 dari arah 110, sehingga dia akan dislokasi itu akan memindahkan eh, posisi atom di Al di sini ke Al di sini, sehingga hanya A/2. Nah, kemudian untuk di gamma aksen agar dia dislokasi itu dapat memotong, dia harus memindahkan Al-nya itu ke tempat ini lagi, Al di sini. Karena jika besarnya hanya A/2,111, dia hanya dari sini ke tempat ini. Nah, karena di tempat ini dia susunannya harus order ya, jadi tidak mungkin di sini ke sini uh, terjadi dislokasi, atau akan sangat sulit ya, karena di sini dengan di sini itu ada uh, tumpukan atom yang sama, karena dia harus disorder, susunannya teratur, sehingga harus ada dua dislokasi yang bisa memotong di fase gamma aksen ini. Jadi adanya kebutuhan untuk menjadi untuk ada pasangan dislokasi ini untuk memotong gamma aksen ini, sehingga dia akan lebih kuat ya di temperatur tinggi. Jadi itu adanya kebutuhan dua dislokasi itu disebutnya super dislokasi ya. Jadi untuk memotong gamma aksen harus terjadi dengan pasangan dislokasi di gamma ini. Jadi ada dua, ini kali dua, jadi ada satu dislokasi ini akan menggeser dari sini ke sini. Kemudian dislokasi selanjutnya dia akan mengubahnya menjadi struktur yang order lagi seperti semula, ini gamma aksen. Jadi jika di sini hanya ada seperti ini dislokasi, tapi untuk di gamma aksen ini dia harus ada dua pasangan dislokasi yang agar dia bisa bergerak atau memotong di
gamma aksen. Jadi jika hanya dislokasinya sebesar ini, dia tidak akan memotong gamma aksen ini, sehingga dia akan lebih kuat di temperatur tinggi. Kemudian sama juga, jadi kekuatan di temperatur tinggi itu dia harus mempersulit pergerakan dislokasi. Kemudian yang lainnya adalah difusinya harus lambat ya. Jadi difusi dari atom ini, karena dia disorder ya di gamma ini, dia pasti difusinya bisa dari sini ke tempat sini ya, ke tempat posisi di kubusnya lagi. Tapi jika difusi di gamma aksen, posisi Al ini harus ke tempat posisi Al lagi ya. Jadi dari sini harus difusi ke sini, tidak bisa dari sini pindah ke sini, ke tempat Ni. Karena dia susunannya harus order di gamma aksen. Nah, karena dua hal itu difusinya lebih lambat atau susah bergerak karena dia harus memiliki susunannya order. Kemudian satu lagi karena dislokasinya juga dia akan sulit bergerak di temperatur tinggi. Sehingga yang endapan fasa gamma aksen Ni3Al ini akan menjadi kuat justru dengan semakin meningkatnya temperatur. Nah, di sini ada ya penjelasannya ya. Jadi persyaratan adanya pasangan dislokasi ini atau disebutnya superdislokasi membuat dislokasi lebih sulit untuk memotong gamma aksen sehingga akan meningkatkan ketahanan terhadap deformasi creep atau ketahanan kekuatannya pada temperatur tinggi. Nah, ini sama juga, jadi harus teratur ya A, B, A seperti ini nih susunan di gamma aksen, ini presipitatnya. Jadi jika hanya ada satu dislokasi yang bisa bergerak di gamma, dia akan membuat seperti ini. Nah, daerah ini yang ada A, B dengan B, itu B dengan B seperti ini, A dengan A, ikatan itu disebutnya antiphase boundary ya. Jadi jika endapan memiliki struktur teratur, kemudian itu ikatan antar atom yang sama, B dengan B, A dengan A itu akan terbentuk ketika hanya ada dislokasi tunggal yang melewati endapannya. Daerah di sini ke sini itu disebutnya antiphase boundary ya, yang ada di sini ke sini atau dari sini sampai sini. Nah, kemudian ini menunjukkan keadaan energi yang lebih tinggi. Jadi secara kenyataannya ini tidak akan sulit terjadi ya. Dia akan menghindari posisi dari antiphase boundary ini, sehingga harus ada dislokasi kedua yang melewati endapan untuk mengembalikan kisi ke susunan atom yang teratur tadi. Jadi asalnya seperti ini, nanti ada dislokasi yang kedua ini akan menggeser dari B ini ke tempat sini lagi. Yang ini juga bergeser lagi ke sana. Jadi dia akan susunannya akan teratur kembali B, A, B, dan A, B. Jadi tidak ada susunan ikatan atom yang sama. Jadi dislokasi kedua akan menghilangkan antiphase boundary di sini, dari jarak sini ke sini, yang dibuat oleh dislokasi pertama. Ya, ini sebenarnya sama seperti yang sebelumnya, yang ini. Nah, kemudian untuk There are many kinds of creep, but the ones that dominate at higher temperatures are generally diffusion dependent. Ada link Basically, atoms tend to move around individually. For ultra-high temperature applications, we need to suppress diffusion and dislocation movement. Now that we know the challenge, a bit of aluminum is very favorable for oxidation. It's pretty easy for any of the closest adjacent atoms to move into it. There are no preferred sites for nickel or aluminum, so this sort of diffusion is relatively easy. On the other hand, if we try the same thing in gamma prime, the mechanism isn't quite as simple. If there's a vacancy in an aluminum site, the nearest atom is nickel, and it doesn't really want to jump in here. Remember, the thermodynamics favor an ordered. It is the fundamental book portion. Jadi kalian tonton sendiri saja ya, penjelasannya if you can snow temperature on the boundaries. For this reason,
Nickel super providing a barrier against dislocations. Diffusion is very fast along these grain boundaries, and at high temperature these grains can actually start to slide along the boundaries. For this reason, nickel superalloys designed to withstand the highest temperatures are a simple metal solidified. At the start of this spiral selector, the crystal has many orientations just like a typical metal. But the crystals aligned in a particular direction grow the fastest, making misaligned crystals eliminated in the bins. By the end of the grain selector, there's only one crystal direction left. This is the reason why you'll sometimes see a pigtail-looking shape at the end. Oke, yang ini sudah selesai ya. Jadi seperti itu kalian bisa menonton videonya biar lebih jelas. Jadi kita akan lanjutkan ke modul 7 ya, transformasi fasa dalam baja. Ada pertanyaan sampai sini? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Tadi kan untuk terjadinya dislokasi, terjadi apa ya, deformasi gitulah di nikel, di gamma aksen itu harus terjadi 2 kali dislokasi. Kalau misalnya tegangan yang kita berikan hanya cukup untuk sekali dislokasi itu gimana, Pak? Nggak bakal terjadi deformasinya gitu, atau dia terjadi tapi balik lagi, atau gimana gitu, Pak? Saya nggak kebayang kalau misalnya tegangan yang kita kasih hanya cukup untuk sekali dislokasi gitu. Ya, jadi masih belum terjadi deformasi ya. Ya, jadi misalkan tegangan dislokasinya hanya bisa bergerak di gamma ini ya, sebesar A/2,110. Nah kan sebelumnya juga sudah dibahas kalau endapan itu ada 2 ya, dia bisa memotong atau bisa melewati endapan ya, tidak memotong endapan dengan membentuk loop ya, looping seperti itu. Nah karena dia endapan ini koheren sehingga dia untuk bisa melewati dari endapan ini gamma aksen. Jadi dia akan bisa memotong seperti ini jika ada super dislokasi. Nah, jadi jika hanya ada 1, dia akan tertahan di sini. Jadi jika hanya ada A/2,110, dia akan tertahan di sini. Di sini dia akan menunggu dislokasi yang lain untuk bergerak di sini. Nah, jadi jika ada di situ, dia bisa bersama-sama 2 pasangan dislokasi ini untuk memotongnya. Jadi jika hanya ada 1 dislokasi, dia akan tertahan di sini. Nah, nanti di gamma itu di struktur mikronya akan ada looping atau ada dislokasi-dislokasi yang tertahan. Nah, itu dia yang tidak bisa memotong dari gamma aksen. Jadi seperti itu, kalau dia tegangannya kurang, dia akan tertahan di sini, dia tidak akan memotong dari presipitatnya ini. Tapi jika ada 2 pasang dislokasi yang sama-sama bergerak, dia akan memotong seperti ini ya. Jadi presipitat ini sudah terpotong. Nah, karena ada presipitat yang terpotong juga, ini mengakibatkan penguatan ya, karena volume di sini ya, atau luas permukaannya juga akan menjadi lebih besar. Jadi akan tertahan ya kalau dia tegangannya kurang di situ. Baik, Pak, terima kasih. Ya. Sudah jelas, Ada Pak. lagi yang lain? Jadi yang membentuk looping itu biasanya yang endapan inkoheren ya. Jadi yang presipitannya adalah karbida, karena di dalam paduan super Ni itu kan ada endapan gamma aksen, ada juga endapan karbida. Nah, karbida ini dia biasanya susah untuk dislokasi itu memotong, sehingga dia membentuk loop. Jadi endapannya tidak akan terpotong seperti ini. Tapi ya untuk yang endapan koheren juga ada penguatan yang lain, terutama untuk jika endapannya adalah strukturnya order ya. Jadi selain koheren, dia strukturnya harus order. Ada lagi? Jika tidak ada, saya lanjutkan ya. Ya, apa sudah terlihat slide-nya? Sudah, Pak. Modul 7, transformasi fase dalam baja ya.
Nah, jadi seperti kita ketahui, besi dalam keadaan murni itu ya, Fe murni merupakan material yang relatif lunak. Kemudian jika ya biasanya ada penguatnya atau keberadaannya, memang akan selalu ada karbon dari proses ekstraksinya itu terutama, maka akan diperoleh penguatan material yang menjadikan baja akan menjadikannya paduan baja atau besi cor ya. Tergantung pada jumlah karbon yang ada di dalam paduannya. Nah, jika jumlah karbonnya ada sekitar ini sampai dikurang dari 2%, itu disebutnya baja ya. Baja bisa low, medium, atau high carbon steel. Jadi disebutnya baja kurang dari 2% berat dari karbon. Nah, jika lebih dari 2% berat, sampai kira-kira 5 atau 6,67 untuk cemented ya, itu disebutnya besi cor atau cast iron. Nah, nanti ini cast iron ini akan dipelajari di mata kuliah pengecoran. Nah, di sini akan lebih banyak mempelajari transformasi fasa di dalam baja ini. Nah, semakin tinggi kandungan karbonnya, dia akan semakin keras ya, tapi semakin keras juga dia akan semakin getas atau brittle-nya semakin tinggi, semakin rendah dia semakin ductile. Nah, kemudian ini karbon di dalam baja itu dia akan menempati posisi interstisi ya. Jadi di antara posisi dari atom-atom Fe-nya itu bisa dalam bentuk BCC atau FCC seperti ini ya, dalam bentuk ferrit atau juga austenit. Nah, interstisi dari atom karbonnya itu bisa karena apa? Jari-jarinya lebih kecil dibandingkan Fe ya, 0,8 angstrom untuk karbon, kemudian 1,28 angstrom ukuran dari atom Fe jari-jarinya, sehingga akan menempati rongga-rongga Fe atau disebut posisi interstisi. Posisi interstisi di BCC itu dan juga FCC itu ada posisi oktahedral ini ya. Ini bentuknya ada 6 atom Fe, kemudian posisinya ada di antaranya. Seperti ini. Jadi ini adalah posisi oktahedral di BCC. Kemudian tetrahedral ini ada 4 atom, kira-kira seperti ini, berarti ada di antaranya di situ. Seperti ini, kemudian sama juga di FCC juga ini, ada yang posisinya oktahedral dan juga tetrahedral ya, seperti ini. Hampir sama posisi-posisinya. Nah, tapi kerarutan di Fe itu lebih banyak atom karbon yang bisa larut dalam kristal FCC dibandingkan di BCC. Paduan Fe ini disebut juga paduan interstisi ya, karena karbonnya dalam posisi interstisi. Nah, kemudian jika kita melihat jari-jari lubang di dalam kristal besi untuk posisi oktahedral FCC ya, karena jari-jari rongga antar atom Fe di posisi oktahedral itu kira-kira 0,51 ya, sedikit lebih kecil dibandingkan jari-jari atomnya tadi. Jari-jari atom karbon kan 0,8 ya, jadi lebih. Sedangkan jari-jari lubang di dalam kristal yang untuk interstisi di oktahedral itu 0,51, sehingga akan terjadi distorsi ya, karena atom karbon yang berukuran 0,8 angstrom ini dia akan mendapati posisi yang lebih kecil ini, sehingga akan terjadi regangan atau deformasi akibat ada atom yang terintersisi di dalam FCC ini. Sehingga keberadaan atom interstisi ini akan memberikan distorsi kisi dari kristalnya itu, kristal FCC-nya. Di BCC juga sama seperti ini, karena ini kan lebih kecil lagi ya. Terutama lebih kecil jari-jarinya, sedangkan yang atom karbon kan lebih besar. Sehingga akan memberikan pengaruh terhadap
dia akan menghambat pergerakan dislokasi ya, karena ada dislokasi dari kristalnya yang akan memberikan efek penguatan terhadap baja karbon. Jadi semakin banyak atom karbon yang bisa berintersisi di dalam struktur kristalnya, dia akan semakin kuat atau semakin dapat menahan pergerakan dislokasinya. Ini kira-kira jari-jari atomnya 0,77 atau 0,8. Begitu pula endapan yang lainnya ya, bisa dia intersisi itu dalam borida, ditambahkan unsur boron, karbon, karbida, nitrogen, nitrida, kemudian oksigen dan hidrogen juga dia akan menempati intersisinya dari struktur kristal FCC atau BCC-nya. Nah, kemudian ini kerarutannya, kerarutan karbon di dalam gamma, austenit atau di dalam ferit, dan juga nitrogen di dalam gamma dan di dalam alfa. Nah, kita bisa lihat kalau kerarutan atom C dan N di dalam austenit FCC itu, yang gamma ini, kerarutannya yang dia bisa karut ya, itu lebih besar dibandingkan di dalam alfa ya, baik itu dalam untuk unsur karbon atau unsur nitrogen. Artinya karbon yang akan dapat karut di gamma akan lebih besar dibandingkan karbon di dalam alfa. Nah, bisa kita lihat juga kalau di alfa itu sangat rendah ya nilai kerarutannya. Karena lebih banyak posisi intersisi yang dapat tersedia ya di dalam FCC ini. Struktur FCC yang oktahedral atau tetrahedral. Walaupun kristal FCC itu atom-atomnya lebih bertumpuk padat ya, lebih padat tumpukan atom-atom Fe-nya dibandingkan BCC. Jadi belum tentu walaupun dia lebih tumpuk padat, tapi ternyata yang rarutnya itu lebih banyak di FCC. Dan ferit juga walaupun dia lebih tidak tumpuk padat, tapi ternyata dia posisi intersisi untuk karbonnya itu lebih sedikit. Sehingga bisa digunakan sifat ini ya, untuk memperkuat atau memperas baja pada saat di gamma ya. Austenitnya karena dia lebih banyak yang bisa larut, sehingga memperkuatnya dengan cara quench hardening. Jadi pendinginan cepat, sehingga atom-atom karbon yang itu akan terjebak di dalam FCC ya, masih dalam fase austenit. Jadi kalau pendinginan cepat dari fase austenitnya pasti akan menjadi FCC dalam austenit, masih dalam austenit ya FCC. Nah, kemudian atom-atom karbon yang terlarut di dalam austenit kan akan lebih banyak ya. Nah, kemudian karena dia terjebak atom-atomnya itu, sehingga tadi menyebabkan distorsi kisi yang sangat besar, sehingga akan memperkuat bajanya lagi. Nah, struktur yang ini tuh disebutnya struktur nanti atom yang terjebak di dalam struktur kristal FCC adalah martensite ya. Nah, biasanya disebut struktur kristalnya menjadi body center tetragonal. Nah, nanti akan dibahas lebih lanjut. Nah, kemudian untuk di ferit sendiri di dalam alfa, kerarutan karbon dan nitrogennya sangat rendah ya. Bahkan di sini untuk di temperatur kamar juga rendah. Artinya dia tidak akan ada karbon-karbon yang tersisa ya, tidak larut di dalam fasa alfa, tapi dia akan menjadi presipitat. Nah, presipitatnya itu bisa berikatan dengan Fe atau dengan senyawa karbida lain ya, dengan unsur-unsur pemadu. Misalkan jika menjadi dengan Fe itu membentuk Fe3C atau cementate, atau karbida-karbida lain misalkan ditambahkan unsur tungsten, tantalum, vanadium, dan niobium. Nah, unsur-unsur karbon dan nitrogen yang tidak larut dalam fase alfanya ini akan membentuk karbida-karbida, tungsten karbat, tantalum karbat, dan lain sebagainya. Jadi dalam fase alfa juga akan membentuk penguatan ya dengan adanya senyawa karbida, cementate, dan juga karbida-karbida yang lain. Nah, jadi untuk transformasi fasa ini harus penting untuk memahami
diagram fasa kesetimbangan Fe dengan karbon ya. Dan juga sistem metastabilnya yaitu Fe dan Fe3C. Nah, disebut metastabil Fe dari diagram fasa Fe3C itu karena Fe3C itu lama-kelamaan akan terdisosiasi menjadi Fe dan juga grafitnya. Fe3C ini adalah tadi endapan cementite. Nah, jadi lama-kelamaan menjadi Fe dan FeC yang stabilnya itu. Biasanya untuk besi cor dan kelabu, tapi di sini karena disosiasinya ini akan sangat lama ya. Akan sangat lama terjadi, jadi kita menggunakannya diagram untuk baja menggunakan diagram metastabil Fe terhadap Fe3C di sini. Jadi hanya sampai ke sini 6,67% karbon. Walaupun untuk baja ya hanya sampai sini ya, sekitar 2%-nya di sini. Kemudian ini untuk besi cor. Nah ini apa? Nah garis putus-putus ini, titik-titik garis putus-putus ini adalah kesetimbangan untuk Fe dengan C yang stabilnya ya. Nah tapi kita melihatnya yang garis solid ini. Jadi apa perbedaan Fe dengan diagram fasa Fe-C dengan Fe3C ya hanya akan berubahnya seperti ini saja di yang stabilnya. Nah, tapi kita melihat karena kita disosiasinya akan sangat lama Fe3C menjadi Fe dan grafit sehingga kita bisa menggunakan diagram Fe3C yang metastabil ini, yaitu yang garisnya penuh solid line seperti ini. Nah di sini ya harus hafal juga ya bahwa baja itu bisa dalam bentuknya delta di temperatur tinggi, kemudian austenat FCC ini BCC, kemudian di temperatur rendah menjadi ferrite BCC. Kemudian dari diagram fasa ini juga ada diagram peritektiknya ya, dari cairan ke menjadi ini ya di sini liquid dan juga delta plus cairan liquid. Kemudian ini eutektiknya, nanti cairan bisa langsung ke gamma plus Fe3C ya di sini. Eutektik ya, liquid menjadi ini dan yang ini adalah garis eutektoidnya karena jadi larutan padat gamma menjadi alpha plus Fe3C. Nah jadi ini yang untuk dalam baja ya, hanya dalam selang komposisi baja kurang dari 2% berat dari karbon. Jadi yang dilihat kebanyakan yang sering dilihat di bagian sininya. Seperti ini. Nah, kemudian ya tadi ada garis-garis kesetimbangannya, jangan lupa di sini biasa disebut A1 garis temperatur eutektoidnya, ini austenisasinya, garis kestabilan antara gamma dengan alpha plus gamma, dan ini ACM ya, cementite dari gamma menjadi gamma plus Fe3C. Nah, ini baja, kemudian besi cor ada di sini, kira-kira 5% karbon. Nah, kemudian yang di bawah dari komposisi eutektoidnya, sekitar di bawah 0,77% karbon, itu disebutnya baja hipoeutektoid. Dan jika lebih besar dari 0,77% karbon, dia akan disebutnya baja hipereuktoid. Ya, di sini adalah menjadi alfa, kemudian yang lebih tinggi karbonnya, dia menjadi cementite Fe3C di sini, garis ini. Nah, kemudian ada juga nanti karena diagram fasa ini kan dalam keadaan stabil ya, kemudian pendinginannya atau pemanasannya adalah sangat-sangat lambat dalam keadaan seperti itu, sehingga akan terjadi pergeseran dari garis A1 ini, kemudian A3 ini dan juga ACM ini karena pemanasan atau pendinginan
saat pemanasan atau pendinginan yang biasanya kalau dalam keadaannya atau praktikalnya itu relatif cepat ya, baik itu saat pendinginan, pengecoran, dan juga pemanasan saat heat treatment. Nah, biasanya equilibrium itu AE1 ya, atau kadang juga hanya A1 saja, AE3 ini yang di sini. E-nya itu adalah singkatan dari equilibrium, sehingga ini adalah keadaan setimbang di mana pemanasan dan pendinginannya yang berlangsung sangat lambat. Jadi ini yang stabilnya itu dalam keadaan pemanasan dan pendinginan yang sangat lambat. Nah, untuk pemanasannya, saat pemanasan kan tidak mungkin pemanasannya sangat lambat ya. Nah, saat pemanasan itu pergeseran ketiga garis ini itu akan bergerak ke atas ya. Karena itu namanya dalam keadaan non-equilibrium. Tergantung dari kecepatan pemanasannya, apakah cepat atau lambat, kenaikannya juga akan berbeda-beda. Notasinya menjadi AR1, AR3, dan ARCM ya. Artinya saat kita melakukan pemanasan, kita melihat garisnya itu di AR1, AR3, dan ARCM. Karena ini akan terjadi kenaikan ya dari, atau bisa dikira-kira juga bahwa ini saat pemanasan itu dia garisnya tidak akan di sini tapi sedikit ada kenaikan. Jadi sebutnya AR3. Jadi kalau ada istilah AR3 itu R-nya itu artinya refluidisan, artinya saat pemanasannya dilihatnya itu saat pemanasan. Nah, kemudian saat pendinginan yang sangat cepat, tergantung kecepatan pendinginannya, dia akan garis equilibriumnya ini akan bergeser ke bawah, lebih ke bawah. Notasinya juga sama AC1, jadi C itu dari Calvin bahasa Prancis ya. Jadi seperti itu, ini untuk R itu pemanasan dan C itu saat pendinginan ya. Jadi tapi sebenarnya sama saja, hampir sama. Jadi ini adalah A1, ini A3, ini adalah ACM yang perlu diingat. Jika pemanasan dia akan lebih tinggi, jika saat pendinginan dia akan lebih rendah, lebih ke bawah. Itu pada saat non-equilibrium condition. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Saya lanjutkan ya, kalau begitu. Jadi ini pengaruh kecepatan pendinginan terhadap struktur mikrobaja. Nah, ini sudah dibahas sebelumnya, jadi kecepatan pendinginannya nanti akan dibagi menjadi baja hipoeutektoid, kemudian saat di komposisi eutektoidnya di sini ya 0,77% karbon, kemudian hiperetektoid. Nah, kemudian jika pendinginannya lambat, maka sangat-sangat lambat ya, ini sangat-sangat lambat, maka struktur mikro yang akan diprediksi seperti diagram fasa di sini komposisinya seperti alfa plus gamma seperti itu diperolehnya saat pendinginan yang sangat-sangat lambat. Kemudian jika pendinginannya relatif cepat yang seperti pada praktikalnya, transformasi austenat menjadi ferrite di sini itu. Jadi dari austenat, kemudian jika pendinginannya sangat-sangat cepat, sehingga tidak mempunyai kesempatan untuk atomnya berdifusi membentuk alfa atau juga cementite ya, Fe3C, sehingga dia akan menghasilkan fasa metastabil martensite, yaitu gamma, austenat, gamma di mana atom karbonnya itu masih terjebak di dalam atau masih larut di dalam gammanya itu. Disebutnya adalah fasa metastabil martensite. Nah, jadi ini misalkan ini baja 1, baja 2, baja 3,
komposisinya seperti ini, baja 1 0,2% karbon, kemudian baja 2 di eutectoidnya ini 0,77 atau 0,8 dibulatkan, kemudian baja 3 1,2% karbon ya. Kira-kira saat dia transformasinya dalam pendinginan yang sangat-sangat lambat, itu seperti apa, sesuai dengan diagram fasa Fe dengan Fe3C-nya. Jadi baja 1 saat di sini dia masih dalam keadaan gamma ya, ini matriks. Ini ada gamma, ini gamma semua, kemudian setelah mencapai di sini di bawah 810, dia akan mulai bertransformasi fasa Ferret atau alfanya ya. Nah, alfanya ini akan bertransformasi atau menginti di batas butiran karena dia merupakan daerah yang energinya lebih tinggi, kemudian daerah pengintian yang lebih mudah terjadi ya, termasuk pengintian heterogen juga. Nah, kemudian di sini kemudian dia akan terus bertambah dengan semakin menurunnya temperatur dan juga bertambahnya waktu, dia akan semakin banyak alfa yang terbentuk di batas butirannya seperti ini. Nah, kemudian saat mencapai temperatur eutectoidnya, kemudian masih ditahan di temperatur itu, dia akan mulai bertransformasi ya. Terbentuk perlet atau terbentuk Fe3C di sini, kemudian terbentuk alfa yang selang-seling antara alfa dengan Fe3C. Kemudian di sini jika masih ditahan, dengan semakin lamanya waktu dia akan menjadi semakin banyak alfa gamma di sini, gamma yang akan bertransformasi menjadi perlit seperti ini. Nah, jadi struktur akhirnya adalah di sini adalah alfa ya, yang asalnya dari batas butiran gamma, yaitu biasanya disebut alfa primer atau alfa, karena di sini hipoeutectoid ya, menjadi disebut alfa proeutectoid. Jadi ini alfa proeutectoid, yang ini adalah perlit. Di mana perlit itu adalah campuran dari alfa dengan Fe3C. Nah, alfa di sini adalah alfa eutectoid yang ada di dalam perlit ya. Nah, kemudian untuk baja 2 dari sini gamma, dia akan langsung mulai menginti dari perlit ya, Fe3C dan juga alfa di sini. Semakin lama akan semakin banyak. Kemudian untuk baja komposisi 3 akan terbentuk hampir sama seperti baja 1, tapi jika di sini terbentuk alfa proeutectoid, yang di sini adalah terbentuk cementite Fe3C proeutectoid ya, atau cementite primer di sini di batas butirannya. Kemudian dia akan semakin banyak di batas butirannya, kemudian terbentuk perlit di gamma. Transformasi perlitnya di gamma di sini. Dimulai dari endapan dari cementite-nya seperti ini. Nah, ini sama seperti tadi, ini struktur mikro untuk baja eutectoid ya. Nah, jadi pertumbuhannya seperti yang sudah dijelaskan, pertumbuhan atau pengintian dari Fe3C itu dia bisa akan menghasilkan endapan yang semi koheren ya. Semi koheren di bagian sini, kemudian inkoheren di bagian sini. Nah, di mana yang bagian inkoheren ini akan mobilitas atomnya atau pertumbuhannya akan lebih cepat dibandingkan yang semi koheren, sehingga pertumbuhannya akan ke sini dari inkoherennya ini ya. Ini batas butirannya seperti ini. Fe3C-nya akan terbentuk, jadi ada difusi dari atom karbon di gamma ini ke sini. Nah, kemudian akan mengakibatkan terjadinya depresi di sekitarnya ya. Di sekitar Fe3C akan terjadi depresi atom karbon. Nah, karena depresi atom karbon ini akan terbentuk alfa, di mana alfa kan kerarutan karbon di dalam alfa lebih kecil. Sehingga di situ akan terbentuk alfa,
Kemudian di alfa ini, di sini konsentrasinya karena terjadi depresi di sini akan lebih besar ya. Sehingga di sini itu nanti akan terbentuk Fe3C lagi yang selang-seling seperti itu. Jadi di antara ini akan terbentuk alfa juga. Kemudian setelah itu alfa di sini akan terbentuk Fe3C lagi. Kemudian pertumbuhannya seperti ini. Nah, nanti bisa juga akan terjadi mekanisme seperti ini ya. Jadi dari sini itu terbentuk alfanya, kemudian selang-seling seperti ini tadi. Nah, ini struktur mikronya seperti ini. Jadi yang hitam yang seperti ini ya, itu adalah endapan dari Fe3C-nya, kemudian yang lebih terang itu adalah alfa ferrite-nya. Nah, di sini berarti ada difusi karbonnya dari karbon di dalam ferrit kan akan tereject ya. Tereject ke Fe3C kemudian membentuk Fe3C seperti ini. Jadi dia nanti komposisinya akan selang-seling ferrit dan juga Fe3C cementite. Dan ini adalah pertumbuhannya dari batas butiran kemudian tumbuh ke sana. Karena daerah bagian sini merupakan daerah yang inkoherennya. Nah, kemudian ini untuk baja hipoetektoid. Jadi ini sama seperti sebelumnya ya. Gamma kemudian akan terbentuk alfa proetektoid alfa ya. Alfa primer proetektoid alfa kemudian akan menjadi lebih banyak di sekitar batas butirannya. Kemudian terbentuk perlit di sini di mana alfa merupakan selang-seling antara Fe3C dengan alfa etektoid. Ya, jadi alfa etektoid ini terbentuknya di sini ya. Terbentuknya saat pembentukan perlit sehingga ada perbedaan antara di sini alfa di sini dengan alfa proetektoid di sini. Ini juga sama yang alfa proetektoid saat dia di metalografinya akan terlihat lebih terang, kemudian yang perlit ini akan lebih gelap. Yang lebih hitam itu adalah cementite Fe3C-nya, kemudian yang lebih terang itu etektoid alfanya. Kemudian ini untuk baja hiperetektoid gamma, tapi dia akan membentuk Fe3C ya, karena di daerah sini karbonnya lebih, karena komposisi karbonnya lebih tinggi sehingga dia lebih stabil untuk Fe3C. Endapan di sini adalah Fe3C-nya. Proses pertumbuhannya juga sama ya. Di bagian ini semi koheren sehingga dia akan tumbuhnya ke sebelah sini atau yang ke sebelah sini yang inkoheren. Kemudian di sini di daerah ini akan terbentuk depresi dari karbon sehingga akan terbentuk alfa di sini. Kemudian sama nanti terbentuk alfa karena dia juga sudah masuk ke daerah sini alfa plus Fe3C-nya. Nah, kemudian dia akan terbentuknya selang-seling karena seperti tadi karbonnya berdifusi ke sana, ini ke sana juga. Penamaannya sama, Fe yang terbentuk ini di batas butirannya adalah proetektoid cementite atau Fe3C primer, dan yang setelah di perlet itu namanya etektoid cementite. Strukturnya seperti ini ya. Jadi yang Fe3C-nya karena ya ini tergantung metalografinya, yang ini adalah Fe3C-nya adalah yang terangnya. Seperti itu. Kemudian penguatan oleh martensite seperti sudah dijelaskan, ini saat laju pendinginannya sangat cepat sehingga karbonnya itu tidak mempunyai kesempatan untuk berdifusi membentuk Fe3C maupun membentuk juga fasa alfa ya. Sehingga dia akan membentuk martensite di dalam gamma. Jadi martensite itu adalah karbon-karbon yang terjebak di dalam struktur kristal FCC. Nah, ini strukturnya ya. Jadi relatif menjarum. Di sini juga dari pengamatan struktur mikronya juga seperti ini. Untuk plat atau LED atau menjarum
strukturnya seperti ini, kemudian dia akan semakin lama semakin banyak ya pertumbuhannya ada di sekitar sininya. Jadi di sini akan terbentuk martenset lagi. Martenset adalah fasa metastabil hasil transformasi tanpa difusi ya. Jadi termasuk diffusionless transformation dari fasa austenite gamma berstruktur kristal FCC menjadi body center tetragonal seperti ini. Jadi awalnya FCC, kemudian karena ada atom terjadi atom karbon yang terinsersi di sini ya, kemudian dia terdistorsi menjadi body center tetragonal. Karena kalau body center kubik kan A-nya ini sama ya. Kalau body center tetragonal, A yang ada di sininya itu menjadi C atau lebih tinggi karena ada atom karbon di sini. Jadi ini adalah struktur kristal BCC, ada atom karbon yang terinsersi di sini karena ukurannya di sini juga lebih besar dibandingkan ruangan yang tersedia, sehingga akan terjadi regangan atau perbedaan volume saat dia bertransformasi menjadi martenset. Nah, jadi karena ada distorsi kisi ini, dia akan terjadi, dia dapat menahan dislokasi ya, akibat pergeseran transformasi martensitik. Nah, bisa dianggap juga bahwa ini awalnya seperti ini, kemudian menjadi pergeseran kisinya seperti ini. Jadi pergerakannya hanya sedikit, tidak ada terjadi difusi antara karbon ini ke sana, difusi dalam jarak yang cukup panjang. Nah, jadi ini adalah FCC-nya, transformasinya kira-kira seperti ini, kemudian terbentuknya menjadi BCT adalah yang di sininya. Ini adalah body center tetragonalnya. Nah, ini akan karena ada atom karbon yang terjebak di sini, dia akan menjadi distorsi kisi ke sebelah sana dan juga ke sebelah sini. Jadi akan ada terjadi perbedaan volume juga. Nah, jadi transformasi dalam baja ini asalnya austenite, slow cooling dia akan membentuk ini ya, yang hypoelectroid atau membentuk ferrite, dan kemudian alpha proelectroid. Alpha proelectroid ya, ini bisa alpha maupun cementite ya, proelectroid alpha atau proelectroid cementite. Kemudian jika pendinginannya relatif sedang, dia akan membentuk bainite. Nah, bainite ini strukturnya adalah alpha plus Fe3C. Ya, nanti penamaannya juga jadi alpha bainite. Kemudian Fe3C-nya ini sama. Yang beda adalah alfanya, tapi ini alfanya dalam bentuk bainite. Kemudian jika pendinginannya lebih cepat lagi, akan terbentuk martenset yang strukturnya adalah body center tetragonal. Nah, ini adalah struktur fasa martenset ini sangat keras dan getas ya, karena distorsi kisi dari atom-atom karbon ke FCC-nya itu sangat distorsi kisinya, regangannya akan terjadi sangat besar ya, sehingga dia akan menjadi keras, tapi karena itu dia akan menjadi getas, terlalu getas untuk karbon di dalam baja saja ya, karena distorsi kisinya tadi akan sangat besar. Nah, untuk menurunkan kekerasan atau mengontrol ketangguhannya, biasanya dilakukan tempering. Jadi dia dipanaskan kembali setelah dengan cepat, kemudian dipanaskan kembali untuk menurunkan kekerasannya. Perlakuan panasnya disebut quenching, pendinginan cepat, kemudian di sini adalah tempering. Dipanaskan kembali, nah jadi seperti ini setelah didinginkan cepat, kemudian dinaikkan temperaturnya untuk menurunkan kekerasannya dan meningkatkan ketangguhan dari bajanya. Nah, kemudian ini temperatur mulainya transformasi martensitik, jadi karena dia difusinya
tidak dikontrol oleh difusi ya. Jadi dia akan sangat bergantung dengan temperatur. Jadi saat dia sudah melewati temperatur MS-nya atau temperatur magnetic start-nya, dia akan langsung terjadi transformasi. Jadi pendinginan cepatnya harus di bawah dari MS-nya. Jika dia pendinginan cepatnya di atas MS-nya, dia tidak akan terbentuk transformasi martensitik. Jadi temperatur mulainya martensitik ini atau MS-nya itu sangat dipengaruhi oleh kandungan karbon di dalam baja ya. Bisa terlihat kalau semakin tingginya karbon, garis temperatur MS-nya adalah semakin rendah seperti ini. Martensite finish-nya juga sama. Jadi jika dia ditahan di temperatur ini dalam jangka waktu yang lama, perubahan dari austenite ke martensitik itu tidak akan terjadi lagi jika sudah di bawah dari MF-nya. Jadi temperatur mulai terbentuknya martensite itu disebut MS atau martensite start, dan selesainya adalah martensite finish MF-nya. Ini artinya juga jika MF-nya ada di bawah temperatur kamar ya, karena ini kan dia akan turun semakin ini. Jika MF-nya ada di temperatur kamar, sehingga nanti saat pendinginan cepat ke temperatur kamar itu tidak akan didapatkan semuanya dalam bentuk martensite ya, tapi masih ada gamma di situ. Gamma yang ada di situ yang tersisa itu disebutnya adalah austenite sisa atau retained austenite. Nah, jadi MS dan juga garis MF-nya itu akan menurun dengan menurun. Ini dengan meningkatnya ya, salah. Nanti akan diubah, jadi ini akan menurun dengan meningkatnya kandungan karbon di dalam baja. Sini semakin meningkatkan. Nah, kemudian untuk baja karbon rendah dan baja karbon medium, pada temperatur kamar karena dia MF-nya ada di atas, saat temperatur kamar dia bisa terbentuk martensite 100%, sehingga tidak akan ada austenite sisanya. Tapi jika untuk lebih dari 0,6 di sini, ininya kan akan turun ya, sehingga nanti di temperatur kamar itu akan terbentuk austenite sisa. Nah, seperti ini kira-kira austenite sisanya. Ini adalah martensite, kemudian masih ada gamma yang tidak transform menjadi martensite. Karena temperatur martensite finish-nya ada di bawahnya, lebih di bawah lagi. Jadi harus diturunkan sampai ke temperatur yang lebih rendah lagi. Ya bisa juga kan dengan pendinginannya di suhu yang minus ya. Dengan liquid nitrogen juga bisa untuk mendapatkan, jika ingin mendapatkan 100% martensite. Mengurangi dari austenite sisanya. Kemudian selain karbon, unsur-unsur pemadu yang lain juga akan berpengaruh terhadap MF dan juga MS ya. Jadi ini dengan permodelan atau dengan juga percobaan nanti akan didapatkan rumus MF ini akan bergantung juga dengan berapa ada unsur-unsur yang lainnya. Jadi berapa konsentrasi unsur-unsur yang lain itu bisa diprediksi juga nanti nilai MF dan juga MS-nya. Baik, dari sini ada pertanyaan? Pak, mau nanya, Pak. Ya, silahkan saya ubah dulu. Yang tadi. Saya Ardi mau nanya masalah yang tadi retain austenite itu saya masih belum mengerti, Pak. Yang saya lihat dari grafiknya kan seiring dengan meningkatnya kandungan karbon itu dia garis MF sama MS-nya kan turun ya, Pak. Iya. Nah, itu gimana cara kita bisa melihat gitu, Pak? Maksudnya ada austenite sisanya gitu. Soalnya yang saya lihat tuh kayak misalnya ditahan di suhu kamar pada kandungan karbon yang masih rendah itu, kenapa kita bisa tahu di situ nggak ada austenite sisa gitu dari grafiknya?
Bentar ya. Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Jadi bagaimana cara mengetahui kalau untuk karbonnya tinggi itu masih ada austenite sisanya ya? Iya, Pak. Atau di temperatur rendah, bagaimana dia bisa melihat apa dia apakah dia martensetnya 100%. Nah, jadi ya bisa dilihat diprediksi juga misalkan komposisi kita 0,6 lebih dari 0,6% karbon ya di sini. Jadi bisa kita prediksi dulu MF-nya itu berapa pada temperatur berapa jika dia di bawah temperatur kamar atau temperatur saat kita pendinginan cepatnya itu, maka dia akan kemungkinan ada retain sisa ya, austenite sisanya di situ akan lebih banyak dibandingkan dengan yang kandungan karbonnya lebih tinggi. Jadi memang untuk mendeteksi retain austenite itu memang agak susah juga untuk secara metarografi ya. Yang bisa kita lihat hanya dari prediksi saja jika temperaturnya lebih rendah, MF-nya itu lebih rendah dari suhu saat kita pendinginan cepat, maka ada kemungkinan banyak akan ada retain austenite yang tidak akan bertransformasi. Nah, kemudian jika dia sudah di bawah martenset finish-nya ya, berarti dia kemungkinannya akan memperoleh martenset 100% ya, karena saat dia didinginkan cepat, dia sudah di bawah MS-nya. Nah, MF-nya ini dia tergantung dari kurva TTT-nya. Nanti akan ada kurva time transformation-nya, jadi terhadap waktunya nanti ya. Jadi saat berapa lama dia akan menjadi martenset finish-nya kira-kira. Sebenarnya biasanya hanya waktunya singkat juga. Jadi harus ada penahanan di situ ya. Nah, sehingga jika misalkan kita tahan di sini, ini kan tadi suhu pendinginannya di bawah MF ya, berarti kita bisa memprediksi bahwa semuanya akan bertransformasi menjadi martenset. Nah, misalkan kita tahannya di sini, itu berarti kan dia tidak akan tertransformasi menjadi martenset semua, berarti akan ada martenset sisa di situ. Jadi yang ini juga bisa ada retain austenite ya, terutama jika misalkan kita tahan suhu pendinginan cepatnya di daerah sini. Nah, jadi di daerah sini itu jika ini 0% martenset, jika ditahan di sini dia akan menjadi 0% martenset. Misalkan ditahannya di tengah-tengahnya dia akan menjadi 50% martenset seperti itu. Jadi untuk ini akan lebih jelasnya di kurva TTT-nya ya. Apa sudah jelas? Jadi jika didinginkannya di sini dia masih ada temperatur retain austenite ya, tapi jika dia didinginkan di bawah sampai temperatur kamar karena MF-nya karena pendinginannya udah di bawah MF-nya, berarti dia kemungkinan akan diperolehnya martenset 100%. Kemudian kan ini ditahan semakin lama juga akan semakin banyak austenite yang berubah menjadi martenset. Jadi retain austenite-nya akan semakin sedikit. Nah, sedangkan jika MF-nya dia ada di bawah temperatur kamar, jika pendinginannya di temperatur kamar, walaupun kita tahan semakin lama juga dia masih tetap akan ada austenite sisa karena dia tidak mencapai di bawah MF-nya ini. Jadi seperti itu ya. Jika masih berada di antara di atas MF-nya, berarti tidak akan semua austenite-nya itu tertransform menjadi martenset seperti itu. Ada pertanyaan lagi atau masih kurang jelas?
Pak, saya mau tanya, Pak. Ya. Seingat saya dulu waktu di kuliah Medphys itu, kalau misalnya temperatur pendinginannya kurang cepat, itu jadinya perlet itu, Pak, bukan Iya. austenite, Pak. Pendinginannya kurang cepat, maksudnya ya lebih lambat ya. Jadi tergantung dari diagram TTT-nya itu. Kan seperti ini ya, berbentuk apa? Seperti C-curve seperti itu. Jadi jika pendinginannya lambat, ya dia terbentuk perlet. Jadi tergantung dari kurva CCT atau TTT-nya. Iya, Pak. Terus maksudnya itu austenite sisa itu gimana ya, Pak? Nah, ini untuk yang semuanya Martensa. Jadi ini austenite sisa itu jika didinginkannya cepat di sini. Jadi dia tidak terbentuk perlit, tapi langsung di sini terbentuk martenset 100%. Di mana ya, bentar ya. Nah, di sini ya. Jadi misalkan ini diagram TTT-nya, kemudian dia saat pendinginannya udah sangat cepat ya, sehingga tidak terbentuk perlet. Kalau dia lambat kan terbentuk perlet, tapi dia misalkan pendinginannya cepat di sini, sehingga terbentuk martenset. Nah, kemudian jika pendinginannya sampai di bawah sini, itu akan kemungkinannya terbentuk martensetnya 100% kan. Jadi diinginkan pendinginannya misalkan di sini temperatur kamarnya, dia ditahan terus di sini sehingga semuanya bertransformasi menjadi martenset austenite-nya. Nah, tapi jika kita misalkan pendinginannya di sini kemudian ditahan di 50% ini, ditahan terus di sini, berarti kan yang tertransform menjadi austenite hanya 50% ya. Ditahan terus kemudian didinginkan, maka dia struktur akhirnya masih ada retain austenite-nya. Seperti itu. Atau misalkan juga jika MF-nya ini sangat bawah, tadi kan dengan karbonnya semakin tinggi, nilai MF ini bisa di bawah temperatur kamar ya. Jadi artinya juga sama seperti tadi bahwa pendinginan cepatnya itu hanya sampai di sini, temperatur kamar di sini. Nah, di sini kan dia tidak di bawah, di atas dari MF martenset finish-nya ya. Sehingga dia tidak akan membentuk martenset 100%. Jadi seperti itu. Apa sudah dipahami atau nanti mungkin akan lebih jelas ya di sini? Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Jadi betul ya tadi jika pendinginannya tidak terlalu cepat ya, jadi misalkan pendinginannya lebih lambat ya dia kemungkinan akan terbentuk perlit seperti ini. Atau bainite juga. Nah, nanti kita akan sampai ke situ. Ada lagi? Ini sudah ya tadi. Jadi retain austenite itu ya austenite yang belum tertransformasi menjadi martenset. Biasanya memang secara partikel masih ada austenite sisanya seperti itu. Nah, kemudian ini diagram transformasi isothermal ya, karena dia dibuatnya saat pendinginannya tertahan atau saat temperaturnya yang tetap. TTT time temperatur ini temperatur transformation diagram ya. Nah, jadi harus diingat ya dia dalam keadaan isothermal. Sehingga ini berlakunya saat kita mendinginkan, kemudian ada penahanan temperatur di situ ya. Jadi ada temperatur yang ditahan, kita menggunakan diagramnya adalah TTT. Jadi untuk memahami kinetika transformasi austenite, sangat penting untuk memperhatikan transformasinya yang berlangsung pada temperatur tetap. Jadi temperaturnya tetap atau nanti saat pendinginan temperatur tertentu kemudian ditahan di temperatur itu. Ini untuk baja eutectoid ya. Jadi akan terbentuknya adalah di sini austenite
austenite-nya, kemudian akan terbentuk perlit jika di atas ini, kemudian bainite jika ada di bawah sini daerahnya. Ini ya tadi akan terbentuk nose-nya ya. Nose-nya, kemudian di sini adalah awal transformasinya, kemudian di sini adalah akhir transformasinya. Jadi jika kita tahan di sini, di suhu 600 misalkan, di sini masih pendinginan cepat, kemudian di sini masih austenite, kemudian ditahan di 600. Nah, saat di sini akan terjadi transformasi dari austenite tadi menjadi perlitnya. Kemudian jika kita tahan terus, semakin lama semakin banyak, dan jika sudah melewati akhir transformasinya akan terbentuk 100% perlit, kemudian didinginkan lagi. Tapi jika kita di sini kita tahannya sampai kira-kira di tengahnya, kemudian didinginkan cepat, itu akan terbentuknya adalah 50% perlit, kemudian karena pendinginan cepat terbentuknya 50% austenite ya. Jadi masih ada sisa austenite karena dia belum mencapai perlite finishnya, seperti itu juga. Nah, ini dijelaskan dulu cara mendapatkan konstruk diagram TTT-nya itu ya. Jadi misalkan jadi dilakukan percobaan temperatur di penahanannya adalah 120 ya, 120 derajat Fahrenheit atau 650 derajat Celcius. Jadi setelah solution treatment kemudian didinginkan cepat, kemudian ditahan pada temperatur tertentu. Kemudian ada 6 sampel di mana didinginkannya pada 650 derajat Celcius, tapi kemudian ditahan, tapi waktu penahanannya berbeda-beda ya. Ada yang 2 detik, 5 detik, 10 sampai 40 detik, kemudian dianalisis struktur mikronya dengan metalografinya. Nah, ini adalah metalografinya pada saat 2 detik. Setelah dilihat metalografinya, kemudian dianalisis, dihitung persen yang tertransformasinya menjadi perlitnya ya. Jadi dihitung persen perlitnya berapa. Nah, ini adalah waktunya, ini adalah persen perlitnya pada saat 2 menit berapa, di plot titiknya. Kemudian saat 5 detik ya tadi, detik berapa yang persen perlit yang terbentuk berapa. Seperti itu. Dan titik-titik seperti ini. Jadi jumlah atau faksi perlit yang terbentuk di dalam masing-masing sampel itu dihitung secara metalografi ya. Di sini juga. Sehingga saat dia 40 detik, kira-kira 40 detik itu semuanya sudah menjadi 100% perlit. Kemudian plotnya adalah yang ini ya. Austenite yang tertransform menjadi perlit terhadap waktu. Nah, kemudian jika kita melakukannya yang seperti tadi dengan cara yang sama, tapi temperaturnya berbeda-beda ya. Jadi ini pada T1, kemudian ada juga T2 dan T3 ya. Jadi ini adalah persen transformasinya. Kemudian di sini adalah ini untuk T1 yang tadi, kemudian temperatur T2 yang T2 di sini misalkan sama seperti tadi ya, ada di Fourier kurva seperti ini, tapi kita plot di sebelah sininya adalah temperatur, kemudian plotnya seperti ini. Jadi kita bentuk dalam bentuk 3 dimensi ya. Jadi ini untuk T1, kemudian temperatur yang lain, kemudian ini temperatur yang lain. Nah, kemudian kita buat garis hubungannya ya. Ini saat awalnya kita buat garis di sini, di temperaturnya ini, titik-titik garis ininya. Seperti ini. Nah, ini adalah saat dia titik awalnya. Titik awal tertransformasi di sini, titik awal di sini. Kemudian di sini kita kira-kira buat juga garis saat dia 50% tertransform di sini ya. Kemudian saat 50% di sini kita buat garis ke temperatur di bagian sininya.
Nah, kemudian diagram TTT-nya itu bisa kita lihat dari atasnya ini ya. Artinya di sini temperatur, ke bagian sana adalah waktu. Jadi kita lihatnya dari atas setelah kita memplot di berbagai temperatur. Nah, nanti akan terbentuk yang seperti ini ya. Ada nose-nya juga kan. Jadi nose-nya ini dia kecepatan transformasinya akan paling tinggi di temperatur tertentu. Nah, jadi terbentuknya ini ya, jika kita melihat yang bagian ini, diagram 3 dimensi ini dari atas ini. Jadi dia isothermal, ini nose-nya. Kemudian jika misalkan kita pada temperatur ini, di sini adalah masih 1% kira-kira per lit yang terbentuk. Kemudian dengan bertambahnya waktu di sini 50% per lit. Kemudian pada tempat waktu seperti ini dia sudah tertransform menjadi 99% per lit. Ini 370 ya atau 700 Fahrenheit di sini. Ya, jadi untuk menggunakan diagram TTT ini digunakannya saat kita ada penahanan temperatur ya, saat perakuan panasnya. Ini sama juga ada tambahan persen fasa yang tertransform dari austenite menjadi perlite pada temperatur T1 dan juga T2 misalkan di sini. Jadi ini untuk T1, ya ini ada asalnya hasil percobaannya ya. Waktu terhadap persen fasanya, jadi kita plot dari T1 ini, di T1 ini adalah perlite startnya, kemudian ini 50%-nya, kemudian ini adalah perlite finish-nya. Dan ini juga untuk T2 juga dia akan semakin lama kan, saat dia mulai tertransformasinya seperti ini. Jadi itu cara mengkonstruksi diagram TTT-nya ya, dilihatnya dari sini, dari atas ini. Nah, kemudian ini juga yang etoktoid ya, dari pengamatan struktur mikro atau cara umumnya yang temperaturnya dia lebih tinggi, itu membentuk perlit yang kasar, kemudian temperatur yang lebih rendah akan menghasilkan perlit yang lebih halus, kemudian di bawah nose-nya itu akan terbentuk struktur bainite seperti ini. Kalau dari sifat mekanik ada yang masih ingat seperti apa? Jadi antara perlite kasar dengan bainite itu mana yang lebih kuat? Bainite, Pak. Bainite ya. Jadi semakin ke bawah ini dia akan semakin kuat ya, kekuatannya akan semakin tinggi. Akan semakin keras juga. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Yang martenset juga sama ya, di perolehannya memang dari percobaan juga, seperti tadi. Jika tidak ada, saya lanjutkan saja ya. Nanti mungkin besok akan ada contoh-contohnya kira-kira untuk kecepatan pendinginan seperti ini, transformasi apa yang terbentuk. Nah, ini diagram untuk CCT ya. Dibandingkan dengan diagram TTT, menjadi diagram CCT itu ada pergeseran ya, pergeseran kurva. Jadi jika kalian menemukan ada satu garis putus-putus, kemudian ada garis yang solid ini menandakan dua kurva yang berbeda ya. Satu TTT yang garis putus-putus ini, kemudian satu lagi CCT yang garisnya solid seperti ini. Nah, ini menandakan saat, karena kan TTT ini terbentuknya saat kita menahan temperatur ya. Ditahan temperaturnya di temperatur tertentu, misalkan 700. Nah, saat di sini karena dia dikendalikan oleh difusi ya, sehingga dia kan mempunyai waktu yang cukup untuk bertransformasi di sini. Kita tahan kan temperaturnya.
sehingga kurva TTT-nya itu atau transformasinya lebih cepat. Nah, tapi pada saat dia continuous, transformasinya menerus, ini continuous cooling transformation. Jadi kita dapatkannya itu saat kita dinginkan ya, dinginkan tanpa ada penahanan. Jadi misalkan air cooling, pendinginan udara atau furnace cooling tanpa dia lakukan penahanan, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk dia berdifusinya itu lebih lama, sehingga titik awal transformasinya misalkan di 700 ini, pada saat TTT dia akan lebih lama. Jadi ada pergeseran ke waktu yang lebih lama ke sebelah kanan seperti ini. Jadi ketika pendinginannya tidak isotermal tapi secara terus-menerus ya, tidak ada penahanan temperatur, maka akan ada sedikit waktu keterlambatan terjadinya transformasi ya. Karena dibutuhkan untuk bertransformasi itu kan dibutuhkan difusi ya. Tetapi pada saat pendinginannya secara menerus, waktunya tidak terbentuk dengan cukup ya, waktu untuk bertransformasi fasanya. Sehingga akan ada sedikit pergeseran kurva dari TTT ke CCT seperti ini. Nah, kemudian untuk jika udah di bawah NOS-nya ini, TTT dan CCT-nya itu hampir relatif sama, karena dia hanya terjadinya di temperatur lebih tinggi, seperti itu. Nah, ini juga sama seperti tadi, jadi diagram CCT adalah yang garis penuh, seperti ini, kemudian diagram TTT-nya adalah garis putus-putusnya ya, yang ini. Tapi untuk yang temperatur yang setelah NOS-nya ini relatif sama di sini juga, garis CCT-nya. Kemudian yang ini adalah garis putus-putus untuk diagram TTT-nya. Kemudian yang ini tandanya ini kurva pendinginannya ya. Jadi yang ini adalah kurva pendinginannya, laju pendinginannya dari 5 derajat Celcius per detik. Kemudian semakin ke sini kan semakin cepat ya. Ini kan waktunya semakin cepat sehingga semakin cepat laju pendinginannya. Nah, di sini terlihat perbedaan fasa-fasa yang terbentuk juga ya. Jadi jika 5% 5 derajat Celcius per detik, dilihatnya yang garis penuh ini, di sini sudah terjadi transformasi dari terbentuk perlit ya. Kemudian ini terbentuk 100% perlit. Jadi saat 5 derajat Celcius per detik itu menjadi 100% perlit fasanya. Nah, tapi di sini bisa dibedakan jika laju pendinginannya lebih rendah dari 5 derajat Celcius per detik, dia akan terbentuk perlit yang kasar. Tapi jika lebih cepat, dia akan terbentuk perlit yang halus di sini. Kemudian ini juga sama, karena dia sudah mencapai garis perlite finish-nya ya, yang ini, dia akan terbentuk 100% perlite. Nah, tapi yang di sini yang lebih cepat dari di antara 40 dan 140, di sini ya, ini kita lihat garisnya, yang ininya setelah di sini kan dia tidak mencapai garis perlite finish-nya ya, sehingga sisanya itu akan tertransformasi menjadi martenset. Jadi di sini pendinginan di sini akan terbentuk perlite dan juga terbentuk martenset karena dia pendinginannya sudah ke martenset startnya di sini. Jadi sisanya akan tertransformasi semuanya menjadi martenset. Kemudian jika pendinginannya lebih cepat di daerah sekitar sini, dia akan bisa terbentuk 100% martenset. Ya, jadi ini tergantung kecepatan pendinginannya. Jika pendinginannya sangat cepat di sini, dia bisa membentuk martenset. Tapi jika pendinginannya relatif lambat, bisa terbentuk perlite di situ. Nah, kemudian ini pengaruh unsur pemadu terhadap diagram TTT atau juga CCT ya. Jadi dengan adanya unsur pemadu dapat mempengaruhi kurvanya. Misalkan
awalnya adalah baja karbon tanpa ada unsur pemadu. Setelah ditambahkan unsur pemadu, nikel, mangan, dan juga silikon, kurvanya itu akan bergeser ke sini. Jadi saat percobaan yang seperti tadi ya, saat percobaan untuk baja paduan rendah yang sudah ditambahkan Ni, Mn, dan Si itu, ternyata dia transformasi untuk menjadi perlitnya itu terhambat. Ini kan untuk menjadi perlit ya. Terhambat artinya dia bergeser ke sebelah kanan. Waktunya menjadi lebih lama untuk transformasi menjadi perlit saat ditahan di temperatur ini. Jadi sehingga penambahan Ni, Mn, dan Si itu akan menggeser NOS ya. NOS ini C-nya. Kurva C-nya itu ke pembentukan perlit ke kanan. Sehingga memungkinkan terbentuknya martensetnya lebih mudah. Misalkan pendinginannya di sini, jika hanya baja karbon saja, itu kan akan terbentuk perlit ya, karena di sini transformasi perlitnya. Tapi setelah ditambahkan baja paduan baja dengan unsur Ni, Mn, Sn, Ni, Mn, dan Si, pendinginan yang seperti ini dia akan membentuk semuanya martenset. Sehingga pembentukan martenset lebih mudah terbentuk. Ini nos perlitnya akan bergeser ke kanan. Nah, ini jika ditambahkan unsurnya adalah kromium, tungsten, vanadium, dan molybdenum ya. Pengaruhnya, selain dia menggeser kurva C yang ini, baja karbonnya ke kanan, dia juga akan memisahkan dengan jelas pembentukan perlit dan bainat. Jadi pembentukan perlit di sini, ini finishnya, perlit finishnya, kemudian terpisah bainatnya, dia akan ada kurvanya tersendiri. Jadi di sini bisa terlihat, di sini tidak terbentuk perlit, kemudian di sini terbentuk bainat. Seperti itu. Jadi ini masih eutectoid ya, kira-kira karbonnya di eutectoid, baja karbon, tapi dengan ditambahkan Ni, Mn, Sn ini bainatnya masih hampir bergabung ya. Jadi di sini perlit kasar, perlit halus, kemudian di bawah nosnya itu terbentuk bainat kasar, bainat halus. Tapi ditambahkan kromium, tungsten, vanadium, dan molybdenum, kurva dari bainatnya bisa terpisah seperti ini dengan jelas. Nah, jadi pemisahan dengan jelas ya, berarti jika melewati di sini kurva CCT-nya, dia akan terjadi awal pembentukan perlet, kemudian ini akhir pembentukan perlet. Jika pendinginannya lebih cepat, sehingga di sini dia tidak akan terbentuk perlet terlebih dahulu ya, karena dia perletnya kan sudah bergeser ke kanan. Jadi di sini bisa terbentuk bainat tanpa ada perlet di sini. Bainat kemudian jika diturunkan lebih lanjut di sini, karena dia tidak memotong bainat finishnya, kemungkinan terbentuk martenset di sini. Jadi fasanya menjadi bainat dan juga martenset. Tapi jika dia pendinginannya sangat cepat sehingga tidak memotong titik ini, dia langsung membentuk martenset di sini. Di sini ada martensetnya ya. Ya, di sini seperti ini, martenset start, martenset finish. Nah, jadi ini juga sama seperti tadi ya, kurva CCT-nya, misalkan ini laju pendinginannya, misalkan ya, ada 1, 2, 3, kira-kira ini 4, 5. Nah, jadi yang ini, dia akan terbentuk semuanya menjadi perlet ya. Di sini. Yang ini itu adalah, di sini ferritnya di sini ya. Jadi ini komposisi bajanya yang berbeda. Jadi di sini adalah transformasi austenite menjadi ferrite, kemudian di sini austenite menjadi perlit. Sehingga di sini akan terbentuk perlit dan juga ferrit. Nah, kemudian karena di sini dia di daerah sini dia tidak memotong perlit finishnya, sehingga masih ada sisa ya. Jadi
perlit finishnya. Jadi selain dari perlit dan juga ferrit, ada kemungkinan terbentuk bayonet di sini melewati garis start bayonet startnya, kemudian bayonet finishnya di sebelah sana ya, sehingga ada kemungkinan sisa juga terbentuk martenset di sini. Kemudian yang di sini karena kira-kira di sini itu dia tidak di sini masih terbentuk ferrit, tapi dia tidak memotong garis di sini ya, tidak memotong garis perlet startnya, sehingga akan tidak ada perlit di sini perletnya. Yang terbentuk adalah martenset, bayonet, dan ferrit. Kemudian untuk di sini daerah sini, karena dia tidak memotong garis ferrit dan juga perlitnya, sehingga fasanya adalah martenset dan bayonet di sini. Kalau di sini terbentuknya martenset saja. Jadi misalkan untuk baja yang mengandung tungsten dan molybdenum tadi ya, transformasi austenit menjadi bayonet menjadi lebih mudah sebenarnya. Jadi dengan pendinginan yang relatif cepat atau relatif cepat, jadi tidak perlu terlalu cepat, akan membentuk fasa martenset dan juga martenset bayonet. Jadi pembentukan ferrit dan perletnya ditahan seperti itu. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya Fatih, Pak, izin bertanya. Berarti kalau diagram CCT-nya itu nggak ada tambahan unsur lain, misal ini tungsten atau yang lain, itu berarti bayonet agak susah terbentuk ya, Pak, kalau continuous? Ya, agak susah terbentuk, artinya akan terbentuk ferrit juga di sini. Kalau tidak, itu Pak, kalau nggak ada tambahan yang lain, nggak ada unsur-unsur tambahan. Iya, jadi ini kan. Tidak ada tambahan unsur tertentu, berarti yang ini, saat ini bayonetnya kan ada di bawah nose-nya ini ya. Ya. Ya, jadi walaupun kecepatan pendinginan apapun, pasti akan terbentuk untuk CCT ya, akan terbentuk ferrit terlebih dahulu, misalkan di sini ya. Bayonetnya ada di sini, sehingga akan terbentuk ferrit terlebih dahulu. Kecuali jika kita turunkan, kemudian kita tahan, ini bisa terbentuk bayonet. Misalkan untuk tanpa ada penambahan ya. Bisanya kita dinginkan secara cepat seperti ini, kemudian kita tahan di temperatur pembentukan bayonet, itu bisa juga. Tapi untuk pendinginan yang menerus itu akan susah membentuk bayonet. Tapi dengan penambahan kromium, tungsten, vanadium, molybdenum, yang perletnya ini akan bergeser ke kanan kan, sehingga bisa didapatkan bayonet di sini. Berarti kalau nggak ditambah unsur ini, nose bayonetnya masih gabung kayak sama Iya, perlet? yang ini. Iya. Ini komposisinya kira-kira yang karbonnya electrolyte ya. 0,77. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Ada lagi yang lain? Jadi ini ya, sama dengan